Organel sel, kita kemarin sudah bahas tentang organel sel. Hari ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas beberapa organel sel yang kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Pada pembahasan ini, kita akan membahas tentang nukleus, kita akan membahas tentang retikulum endoplasma, kita akan membahas tentang aparatus Golgi, kita akan membahas tentang ribosom, kita juga akan membahas tentang Foul dan sitosol, ya. Pembahasan ini terkait tentang organel-organel yang berada di dalam sel, ya. Oke, yang pertama itu adalah nukleus atau yang biasa kita kenal sebagai inti daripada sel. Nukleus itu adalah salah satu komponen daripada sel yang terletak di dalam sel. Dia memiliki bentuk atau bentuk seperti bundar atau oval dan dia merupakan organ yang paling besar yang berada di dalam sel. Inti sel atau yang dikenal sebagai nukleus, dia itu dikelilingi oleh membran yang hampir mirip dengan membran-membran yang ada pada organel sel. Jadi pada umumnya semua organel yang ada komponen-komponen organel-organel yang terdapat di dalam sel itu umumnya dia dilindungi atau diselingkupi oleh membran. Begitu pula pada nukleus atau inti sel, dia memiliki juga lapisan luar atau membran pada inti sel. Setiap organ yang ada di dalam sel memang memiliki membran, tetapi dia memiliki sifat-sifat membran yang berbeda, baik bentuk fisiknya maupun fungsinya. Pada nukleus, dia memiliki membran sel, tetapi membrannya itu memiliki por atau lubang-lubang yang dikenal sebagai pori-pori inti yang menembus daripada membran tersebut. Ya, dia menembus pada membran tersebut. Pori-pori inti atau core ini, nukleopor ini memungkinkan komponen-komponen yang dihasilkan oleh nukleus itu bisa keluar dari dalam nukleus dan masuk ke dalam sitoplasma. Nukleus itu dia terdiri juga dari inti daripada nukleus yang dikenal sebagai nukleolus, ya. Jadi yang dikenal sebagai nukleolus. Nukleus itu dia mengandung komponen genetik. Komponen genetik, ya, komponen genetik itu adalah komponen yang berperan untuk mengarahkan dan menjadi cetak biru daripada protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Komponen genetik yang ada di dalam inti sel itu dikenal sebagai DNA atau ribonukleat acid atau dioksi ribonukleat acid, ya, atau asam dioksi ribonukleat. Jadi biasanya komponen genetik itu ada dua, yaitu DNA dan RNA. Khusus untuk DNA, jadi itu dia hanya berada di dalam inti sel atau di dalam nukleolus, ya. DNA ini yang berperan untuk yang pertama itu sebagai cetak biru daripada protein. Jadi protein yang ada di dalam tubuh kita itu yang paling banyak itu adalah enzim dan beberapa jenis protein yang lainnya. Ya, DNA ini berperan sebagai cetak birunya. Ini cetak biru itu maksudnya dia yang menentukan bagaimana sih struktur daripada protein yang dihasilkan. Jadi protein-protein yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki blueprint atau cetak biru, ya, yang sesuai dengan DNA kita. Jadi tubuh kita tidak akan mungkin membuat protein yang berbeda dari cetak biru yang ada pada DNA kita. Jadi cetakannya itu berada pada DNA. Selain sebagai blueprint atau cetak biru untuk protein, maka DNA juga berperan untuk mengarahkan sintesis protein. Dia mengarahkan itu artinya dengan dua hal. Dia menentukan protein apa yang akan dibentuk dan dia juga menentukan berapa banyak atau jumlah dari protein yang dibentuk tersebut. Ya, jadi dua peranannya dalam mengarahkan, yaitu menentukan jenis protein apa yang dibentuk dan menentukan berapa banyak protein itu terbentuk, ya. Kenapa sih protein itu harus dibentuk? Protein itu biasanya memiliki berbagai macam peran. Ketika dia memiliki berbagai macam peran, maka terkadang protein itu yang ada pada sel-sel di dalam tubuh kita itu mengalami kerusakan. Jadi ya, atau dia mengalami usang sehingga dia perlu diganti dengan protein yang baru, ya, dengan protein yang baru sehingga tubuh kita itu selalu membutuhkan protein yang baru. Oleh karena itu, DNA itu berperan untuk mengarahkan mengarahkan protein apa yang dibentuk sehingga uh,
tidak, jumlah proteinnya tidak akan berlebih dan tubuh kita juga tidak akan kekurangan protein karena DNA itu mengarahkan protein apa yang dibentuk dan mengarahkan berapa jumlah protein yang harus dibentuk. Oke, bagaimana sih protein itu dibentuk atau disintesis oleh DNA dan apa sih yang berperan di dalam sintesis daripada protein tersebut? Kalau kita ingin membahas sintesis protein itu mungkin akan waktunya itu akan lebih panjang. Tetapi mungkin di sini Bapak akan memberikan beberapa saja gambaran umum bagaimana sih suatu protein itu bisa disintesis, ya. Gambaran secara umum saja. Bapak akan menjelaskan organ apa yang berperan dan bagaimana prosesnya secara umum saja dan bagaimana peranan daripada mRNA, RNA dan tRNA di dalam sintesis daripada protein. Ya, Bapak memberikan ilustrasi seperti ini. Anggaplah DNA itu adalah dokter, ya. Kemudian ribosom itu adalah apoteknya, kemudian apotekernya itu adalah RNA, kemudian asisten apotekernya itu adalah tRNA, ya. Jadi dokter dalam hal ini DNA itu akan mendiagnosa kebutuhan obat untuk seorang pasien, ya. Sama dengan pada sel, maka DNA itu akan menentukan. Jadi dia akan mengidentifikasi kerusakan apa, protein apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan proteinnya atau protein apa yang diganti, maka ini adalah peranan DNA untuk mendeteksi kebutuhan daripada protein. Sama dengan dokter, dia akan mendiagnosa dan dia akan mendeteksi pasien ini membutuhkan obat apa dan berapa dosisnya. DNA juga seperti itu, dia akan menentukan protein apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya, maka itu akan dideteksi oleh DNA. DNA, dokter itu akan dalam ini kita anggap sebagai dokter, dokter itu akan menuliskan resep untuk pasien tersebut. DNA juga itu akan menuliskan protein apa yang dibentuk. Dan tulisan ini yang disebut dengan pesan untuk apoteknya, maka ini akan ditulis dalam bentuk mRNA. Kalau dokter menulisnya dalam bentuk resep, maka DNA akan menulisnya dalam bentuk mRNA atau dikenal sebagai messenger RNA. Ya, mRNA ini atau resep kalau kita pasien akan dibawa ke apotek untuk disediakan obatnya. Ya, apotek di sini kalau pada sel itu dikenal sebagai ribosom, di mana disinilah dia akan dibentuk protein yang sesuai dengan resep yang ditulis dalam mRNA. mRNA itu akan dibaca oleh RNA atau dikenal sebagai ribosomal RNA yang berada di ribosom. Jadi resep dibaca sama dengan apoteker akan membaca resep. Dia akan membaca resep ini, oh dia akan membutuhkan obat ini, obat A, obat B, dosisnya begini sekian, sekian, sekian. Yang membacanya itu adalah apoteker. Kalau di ribosom, yang membacanya itu adalah ribosomal RNA. Ya, begitu dia dibaca, maka dia akan memerintahkan asisten apoteker untuk menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter tadi. Asisten apoteker di sini pada DNA, pada proses sintesis protein itu sama dengan tRNA atau yang dikenal sebagai transfer RNA. Jadi dia akan mentransferkan atau dia akan menyiapkan protein-protein atau asam-asam amino yang digunakan untuk membentuk protein sesuai dengan resep RNA. Begitu proteinnya dibentuk, maka yang membentuknya itu di ribosom, maka protein tersebut itu akan dibentuk. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika ribosom itu terbentuk, apakah dia tetap berada di dalam nukleus atau dia akan keluar ke ribosom melalui pori-pori inti yang tadi kita bilang celah yang berada di dalam membran inti sel. Jadi prinsip seperti itu. Jadi itulah peranan daripada DNA untuk mendeteksi protein apa yang dibentuk, kemudian menentukan cetak birunya, pesan, kemudian menuliskan pesan dalam bentuk mRNA. Ya, mRNA akan dibawa ke ribosom, di ribosom dia akan dibaca oleh ribosomal RNA, kemudian ribosomal RNA akan memerintahkan tRNA untuk menyiapkan asam amino dan protein-protein sesuai dengan kebutuhan untuk membentuk protein tersebut sesuai dengan resep yang ada pada mRNA. Begitu secara umumnya bagaimana sintesis daripada protein. Oke, organ yang berikutnya itu adalah sitoplasma. Sitoplasma itu adalah bagian yang terletak di antara dinding sel atau membran sel dan antara inti sel. Jadi ruang
yang berada di antara inti sel dan berada di antara dinding sel dan inti sel itu yang dikenal sebagai sitoplasma. Sitoplasma itu dia mengandung dua komponen, yaitu cairan yang dikenal sebagai sitosol yang mengandung sitoskeleton, dan kedua itu adalah organel-organel. Jadi organel-organel sel itulah yang menempati daripada sitoplasma. Daerah yang tidak tempati sitoplasma itu akan diisi oleh cairan yang dikenal sebagai sitosol. Ya, hampir setengah dari komponen sel itu adalah organ-organ organel-organel pada sel. Ya, jadi setengah dari komponen sel itu adalah organ-organ, sisanya itu adalah sitosol, ya, yaitu berisi cairan dan sitoskeleton. Jadi setiap sel itu umumnya memiliki 6 komponen ini, ya. Setiap sel memiliki 6 komponen ini dan beberapa komponen lain yang mungkin berada pada sel bergantung pada sifat daripada sel tersebut, ya. Jadi umumnya jadi yang 6 organel 6 yang ada di sini itu adalah komponen utama, ya. Sorry, ini komponen utama, ya. Sedangkan ada beberapa jenis sel itu dia dilengkapi dengan komponen-komponen tambahan sesuai dengan fungsi daripada sel tersebut. Jadi komponen utama pada sel itu adalah retikulum endoplasma, kemudian ada kompleks Golgi, ada lisosom, ada peroksisom, ada mitokondria, dan ada foul. Foul ini yang paling terakhir ditemukan. Mungkin sekarang masih ada lagi teman-teman yang lain, tetapi dari 6 komponen ini maka foul itulah yang ditemukan paling terakhir, ya. Oke, jadi 6 komponen ini. Inilah komponen utama. Kemudian setiap komponen ini dari 6 komponen ini selalu dilindungi oleh membran. Jadi setiap komponen organ sitoplasma, yaitu retikulum sampai foul itu selalu dilindungi oleh organ. Sehingga setiap organel sel ini itu memiliki kompartemen tersendiri yang dia tidak bercampur dengan cairan sitoplasma. Jadi di antara sel, antara organ satu dengan organ lainnya itu dipisahkan oleh cairan sitoplasma, dan cairan sitoplasma tidak langsung berada di dalam organ tersebut. Kenapa? Karena setiap organ itu selalu dilindungi oleh membran organ tersebut. Kenapa organ tersebut itu dilindungi oleh membran? Yang pertama itu supaya kerja daripada organ tersebut itu tidak diganggu dan tidak mengganggu daripada sel. Ya, itu yang paling utama. Agar kerja daripada organ tersebut tidak terganggu dan tidak mengganggu sel tersebut. Nah, beberapa organ itu dia mengandung komponen-komponen organ yang sangat sensitif, di mana kerjanya itu kalau dia tidak dilindungi oleh membran, maka kerjanya itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel. Contohnya, lisosom, ya. Lisosom itu dia mengandung enzim-enzim penghidrolisis, ya, yang dapat merusak beberapa komponen-komponen sel. Atau peroksisom, dia juga mengandung enzim-enzim yang mampu menguraikan protein. Jadi kalau misalnya lisosom itu tidak ditutup oleh membran sel, maka enzim-enzim yang berada di dalam lisosom itulah bisa menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen organ yang lain. Kenapa? Organ yang lain itu dia terdiri dari protein. Kalau tidak ditutup lisosomnya, maka cairan enzim yang berada di lisosom itu mungkin bisa menyebar kemana-mana, akhirnya dia bisa merusak komponen daripada organel-organel sel yang lainnya. Ya, itu. Jadi intinya sitoplasma itu adalah cairan, adalah ruang di antara inti sel dan dinding sel yang ditempati oleh organ. Setiap organ itu memiliki kompartemen yang berbeda, dan daerah yang di antara satu organ dengan organ lainnya di dalam sel itu diisi oleh cairan sitosol. Oke, komponen berikutnya itu adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu adalah suatu sistem membranosa yang berisi cairan. Ya, jadi ini kalau dikatakan sistem membranosa berarti dia dikelilingi oleh membran pula, dan dia berisi cairan yang berperan. Jadi ini retikulum endoplasma itu berperan untuk membuat protein, mensintesis protein dan lemak. Jadi peran utama daripada retikulum endoplasma. Ya, tempat di mana lemak tersebut dibuat atau diproduksi. Ya, kemudian ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus, ya, dan retikulum endoplasma kasar. Kalau kita lihat retikulum endoplasma pada gambar ini, maka yang kasar inilah yang berbintik-bintik.
yang berbintik-bintik inilah yang dikenal sebagai retikulum endoplasma yang kasar. Jadi katakan kasar karena adanya ribosom. Adanya ribosom ini kalau kita amati dengan mikroskop elektron, maka penampakannya itu biasanya memiliki penampakan yang kasar. Ya, kasar, dia bercoret-coret ya karena adanya ribosom di sini. Ribosom inilah yang berperan di dalam pembentukan protein tadi yang kita bahas sebelumnya. Retikulum endoplasma itu biasanya berada di dekat dengan inti sel ya atau di dekat dengan nukleus ya. Kenapa? Karena yang tadi kita sudah bahas pula bahwa nukleus itu berperan untuk menyandi protein apa yang dibutuhkan, dan ribosom inilah tempat pembuatannya. Sehingga dengan dia berdekatan, maka itu akan memberikan efektivitas, efisiensi, dan efektivitas di dalam pembuatan protein tersebut. Retikulum endoplasma itu berbentuk kantong-kantong. Ya, dia berbentuk kantong-kantong dan berisi cairan-cairan, di mana cairan-cairan tersebut itu lalu ditempati oleh protein-protein yang baru saja dihasilkan oleh ribosom. Kantung-kantung tersebut itulah yang dikenal sebagai cisterna ya. Ini kantong-kantongnya itu disebut sebagai cisterna ya. Di dalamnya itu ini ruang-ruang cisterna namanya. Ruang-ruang cisterna inilah yang diisi oleh cairan. Jadi retikulum endoplasma itu terdiri dari retikulum endoplasma halus yang tidak mengandung butir-butiran ribosom, dan retikulum endoplasma yang kasar yang mengandung butiran-butiran ribosom. Ribosom itu sebenarnya ada dua jenis ribosom, yaitu ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma dan ribosom yang dalam keadaan bebas yang berada di dalam cairan sitosol. Ya, kalau retikulum endoplasma menghasilkan protein, maka proteinnya itu dia akan ditempatkan dalam cisterna space ya, di dalam cisterna, di dalam cairan cisterna. Sedangkan retikulum endoplasma yang bebas di dalam sitosol, maka protein yang dihasilkan itu langsung berada di dalam sitosol. Protein yang dihasilkan oleh ribosom itu dia berperan untuk dua hal. Yang pertama, dia sebagai protein sekretori, yang kedua sebagai protein internal atau sebagai protein internal untuk intrasel maksudnya. Jadi kalau dia berperan sebagai protein intrasel, bagi protein-protein tadi dibutuhkan untuk sel itu sendiri. Jadi kalau ribosom itu biasanya dibentuk oleh retikulum endoplasma, dibentuk oleh ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma maupun ribosom yang bebas ya. Jadi kalau dia untuk kebutuhan intrasel, maka dia dibutuhkan untuk sel itu sendiri. Apakah untuk memperbaiki kerusakan yang sering terjadi pada, biasanya paling banyak terjadi pada membran sel maupun membran inti ya, ataupun untuk mengganti kerusakan-kerusakan yang terjadi pada organ-organel sel yang lainnya. Kemudian ribosom juga, terutama ribosom yang terlekat pada RE, itu dia menghasilkan protein sekretori. Dikatakan protein sekretori karena protein-protein yang dihasilkan di dalam retikulum endoplasma kasar ini itu dia dilepaskan keluar sel. Dia berperan untuk di luar sel. Jadi dikenal sebagai sekretori karena dia disekresikan keluar sel. Banyak jenis protein-protein yang dihasilkan dan disekresikan keluar daripada sel dan berperan untuk bagian dari luar sel itu sendiri. Contohnya, protein yang dihasilkan oleh cairan yang melapisi lambung kita. Ingat, lambung kita itu kan mengandung senyawa asam. pH-nya itu hampir sekitar 2. pH yang sangat asam. Kenapa lambung kita tidak pernah bocor? Karena pada lambung kita itu dihasilkan suatu mukus. Mukus itu dia mengandung protein, dan protein inilah yang melapisi lambung kita sehingga tidak bocor. Protein mukus yang pada lambung kita ini salah satu bentuk dari protein sekretori yang dihasilkan oleh ribosom yang berada di intrasel, dan protein tersebut dihasilkan untuk dibawa keluar daripada sel. Jadi ada dua jenis protein yang dihasilkan oleh ribosom tadi, yaitu protein intrasel dan protein sekretori. Kemudian membran retikulum endokasar juga mengandung enzim-enzim yang berguna untuk mensintesis lemak. Ya, jadi kebanyakan proses sintesis pembuatan daripada protein dan pembuatan lemak itu dihasilkan di retikulum endoplasma yang kasar. Jadi retikulum endoplasma halus apa perannya? Berikutnya kita akan menjelaskan peranan daripada retikulum endoplasma yang halus. Tidak seperti retikulum endoplasma yang kasar, maka retikulum endoplasma yang halus itu dia tidak mengandung ribosom. Otomatis dia tidak berperan untuk menghasilkan
protein. Jadi apa sih peranan daripada retikulum endoplasma yang halus? Jadi retikulum endoplasma yang halus dia itu lebih berperan untuk mengemas protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma yang kasar, ya. Jadi dia mengemas retikulum protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma yang kasar dikemas di dalam retikulum endoplasma yang halus. Jadi dia bagi tugas, yang kasar kau buat protein, yang halus kau kemas protein tersebut. Kenapa protein itu perlu dikemas? Ya, yang pertama untuk memudahkan transportnya. Yang kedua untuk mencegah kerusakan pada protein yang mungkin terjadi pada saat pengemasan pada protein tadi. Ya, selain itu retikulum endoplasma. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, jadi retikulum endoplasma itu retikulum endoplasma yang kasar itu akan membuat protein ini yang kuning. Kemudian protein tersebut itu akan dikirim ke retikulum endoplasma yang halus, smooth AR. Kemudian di sini akan dikemas. Kemudian dia akan ditransport dalam bentuk vesikel. Jadi vesikel itu adalah suatu selubung, ya, yang mengandung cairan dan yang mengandung protein. Ya, selubung ini yang mencegah adanya pengaruh dari luar terhadap protein. Kenapa? Pengaruh dari luar itu akan menyebabkan protein mengalami kerusakan atau mengalami perubahan bentuk sehingga perlu dikemas dalam suatu kemasan yang bagus. Yang mengemasnya itu adalah retikulum endoplasma yang halus. Kemasan tadi ini peti kemas atau kemasan dari protein yang dikenal sebagai vesikel ini akan ditransport ke aparatus Golgi. Aparatus Golgi-nya yang berperan akan untuk mengeluarkan protein-protein tadi dari luar sel. Jadi itu peran utama daripada retikulum endoplasma yang halus terhadap protein. Bagaimana dengan lemak? Ya, beberapa jenis retikulum endoplasma itu dia mengandung beberapa jenis enzim-enzim yang mensintesis daripada lemak. Ya, dia mengandung beberapa enzim yang mensintesis pada lemak. Umumnya retikulum endoplasma itu pada beberapa sel itu biasanya jumlahnya sedikit atau tidak signifikan. Tetapi untuk beberapa sel yang lain malahan menunjukkan retikulum endoplasmanya itu yang lebih banyak. Contohnya di sini yang saya sebutkan ada 3 sel, ya, sel-sel yang mensintesis steroid, ya, maka dia mengandung enzim-enzim pensintesis lemak dalam jumlah yang banyak. Ingat, steroid itu dibuat dari lemak. Kalau tidak ada enzim, jadi kalau pada sel-sel yang mensintesis steroid, lemak enzim-enzim pada retikulum endoplasma itu sudah cukup banyak. Tetapi jumlah lemak steroid yang dihasilkan dari lemak, kalau hanya bergantung pada enzim yang ada pada retikulum endoplasma kasar, maka produksi daripada steroid tidak akan mencukupi. Sehingga pada sel yang mensintesis steroid, maka pada sel halusnya juga mengandung enzim-enzim yang mensintesis lemak. Yang umumnya pada sel-sel yang lain itu enzim-enzim pensintesis lemak itu adanya pada retikulum endoplasma yang kasar. Tetapi pada sel yang memang menghususkan menghasilkan lemak, maka kalau cuma bergantung pada enzim pensintesis lemak yang ada pada RE yang kasar, maka itu tidak akan mencukupi. Sehingga pada sel-sel yang mensintesis lemak, retikulum endoplasma halusnya juga mengandung enzim-enzim yang mensintesis daripada lemak. Yang kedua, sel-sel yang ada di hati. Ini juga sel-sel RE halusnya itu dia sedikit berbeda dengan RE halus yang ada pada sel-sel yang lain. Ya, ini jadi kalau kita lihat hati itu, kalau nanti kita belajar farmakologi, hati itu berperan untuk memetabolisme segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi di hati itu di metabolisme. Fungsi metabolisme ini adalah untuk menghasilkan senyawa yang lebih mudah larut sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh kita dalam bentuk cairan yang terlarut melalui urin kita. Jadi ini hati penting. Dia mendetoksifikasi, mengubah senyawa menjadi senyawa yang lebih mudah larut sehingga dia bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Kalian bayangkan kalau kalian minum obat penenang, ya, terus obat tersebut itu tidak keluar dari dalam tubuh kita, maka kita akan tidur terus. Tetapi ketika kita minum obat penenang, maka tidak lama kita akan tidur, tetapi beberapa lama kemudian kita akan sadar kembali karena efek obat itu hilang. Kenapa efek obat hilang? Karena obatnya
bukan obat, obatnya itu sudah dikeluarkan dari tubuh kita. Bagaimana obatnya dikeluarkan dari tubuh kita? Maka obat itu dibentuk dalam suatu senyawa yang terlarut dan dibuang melalui urin kita. Salah satu organ yang berperan untuk mengubah senyawa tadi itu adalah sel-sel yang ada pada hati kita. Ya, salah satu sedatif contohnya fenobarbital. Ya, fenobarbital itu dalam dia di metabolisme di hati kita. Ketika seseorang itu minum fenobarbital, maka dua hari kemudian produksi daripada retikulum enzim-enzim yang memetabolisme fenobarbital dalam 2 hari itu meningkat sangat pesat yang berada pada retikulum endoplasma yang halus. Sehingga apa? Tidak lama kemudian kalau orang minum fenobarbital dalam waktu yang lama, maka efek fenobarbital itu akan berkurang. Kenapa? Karena tubuh kita memproduksi enzim yang metabolisme fenobarbital itu sekarang menjadi lebih banyak. Ya, itu. Jadi itu peranannya. Jadi RNA halus umumnya itu eh, jumlahnya tidak signifikan pada kebanyakan sel. Pada beberapa sel khusus dia itu jumlahnya signifikan. Ya, beberapa sel khususnya itu adalah ini sel pencetus steroid, sel hati, dan untuk sel otot retikulum endoplasmanya sedikit berbeda. Dia merupakan yang dikenal sebagai retikulum sarkoplasma. Jadi dia retikulum endoplasma, tetapi dia memiliki bentuk yang berbeda, fungsi yang berbeda. Pada sel otot, retikulum endoplasma halus dikenal sebagai retikulum sarkoplasma, di mana pada retikulum sarkoplasma ini dia menyimpan bukan hanya protein, tetapi dia juga menyimpan kalsium yang berperan pada kontraksi otot. Ya, seperti itu. Jadi intinya retikulum endoplasma halus dia berperan untuk mengemas protein tadi dan untuk bisa dikeluarkan dari dalam retikulum endoplasma. Kemudian kompleks Golgi. Jadi organel yang berikutnya adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi ini juga terkait erat dengan produksi daripada protein. Kalau kita sudah bahas tadi inti sel itu yang berperan untuk menentukan DNA, ya, berperan untuk menentukan cetak biru dan mengarahkan protein apa yang mau dibentuk. Kemudian ribosom yang ada pada retikulum endoplasma itu berperan untuk membentuk protein tadi. Maka protein yang sudah dibentuk kemudian akan dikirim ke retikulum endoplasma halus untuk dikemas dalam bentuk vesikel. Begitu selesai dikemas dalam bentuk vesikel, maka protein-protein yang dikemas ini akan dikirim ke kompleks Golgi. Kompleks Golgi inilah yang berperan untuk dua. Ya, dia berperan untuk mengolah bahan mentah yaitu protein tadi yang masih dalam keadaan basic dasar menjadi protein yang sudah jadi. Bagaimana dia mengolahnya itu ada dua, ya. Yang pertama dia menggabungkannya dengan senyawa-senyawa lain sehingga menjadi produk yang sesuai. Contohnya kalau misalnya yang dibutuhkan adalah glikoprotein, maka protein tadi digabungkan dengan suatu karbohidrat sehingga membentuk glikoprotein, ya. Kemudian yang kedua juga dia akan yang kedua dia itu akan mengarahkan, menyortir dan mengarahkan produk tadi. Dia menyortir dan mengarahkan, dia akan memisahkan, maksudnya memisahkan protein tadi untuk kebutuhan intrasel kah atau untuk kebutuhan ekstrasel kah. Kalau intrasel kah apakah untuk organ tertentu, untuk membran plasma inti sel atau membran plasma dinding sel atau semacamnya, maka dia akan menyortirnya. Begitu dia sudah sortir, kemudian dia akan mengarahkan ke eh, dia akan mengemas dan memberikan penanda pada vesikel tadi sehingga protein ini yang dikeluarkan melalui kompleks Golgi dengan apa melalui kompleks Golgi atau aparatus Golgi ini bisa sampai ke targetnya, tidak kemana-mana. Dia tidak akan pergi ke target yang lain, ya. Dia itu akan berada pada target yang dihasilkan. Kenapa protein yang dihasilkan bisa sampai ke targetnya? Itu tadi karena kompleks Golgi itu mengemasnya dan memberikan penanda penambatan spesifik pada vesikel tadi. Jadi itu. Jadi sehingga ketika protein tadi dikeluarkan dari dalam sel, maka dia mampu berjalan ke target yang diharapkan, ya, ke target yang diinginkan. Ya, seperti itu. Jadi itu peranan daripada kompleks Golgi, ya, itu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi dan menyortirnya. Pada kompleks Golgi terdapat yang namanya sisterna tadi, ya. Sisterna tadi di sinilah di mana produk-produk tadi itu diolah dan disortir serta diberikan penanda. Tempatnya itu adalah cisterna yang merupakan bagian dari
kompleks Golgi tadi. Ketika dia dikeluarkan, maka dari kompleks Golgi, maka dia juga akan dikeluarkan dalam bentuk vesikel-vesikel pula. Ya, dia akan dikeluarkan dalam bentuk vesikel. Oke, yang berikutnya organel yang berikutnya itu adalah lisosom dan organel berikutnya itu adalah sistosom. Lisosom itu adalah suatu kantung yang ukurannya cukup besar dan setiap sel itu biasanya memiliki 300 kantung lisosom. Kantung tersebut dia mengandung enzim-enzim yang mampu menghidrolisis. Jadi dia menghidrolisis daripada senyawa-senyawa yang ditelan melalui mekanisme endositosis. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa suatu senyawa itu bisa masuk dalam sel itu dengan salah satunya cara itu adalah dengan endositosis. Ya, beberapa senyawa yang dibutuhkan oleh sel itu biasanya ditelan oleh sel tersebut. Dan senyawa-senyawa tadi itu yang ditelan itu yang dikenal masukkan dengan cara endositosis. Ya, lisosom dia itu mengandung enzim-enzim yang menghidrolisis daripada senyawa-senyawa yang ditelan oleh sel tadi. Lisosom itu memiliki beberapa macam karakteristik yang berbeda-beda, ya tergantung dari jenis sel, yang jenis tergantung pada jenis selnya. Pada sel-sel mekanisme pertahanan tubuh kita atau sel-sel imunitas kita, maka biasanya lisosom-lisosom tadi itu berperan sebagai fagositosis, ya, untuk mencerna senyawa-senyawa yang berbahaya dari dalam tubuh kita, ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Kalau kita lihat, ya, jadi ada suatu senyawa yang berada di dekat sel tadi itu akan ditelan dengan cara, kemarin kita sudah bahas ada 3 cara endositosis, ada pinositosis, ada endositosis yang diperantarai oleh reseptor, ada fagositosis. Kalau misalnya ini adalah sel-sel imunitas, maka dia akan mencerna dengan cara mekanisme fagositosis untuk senyawa-senyawa asing yang berbahaya pada tubuh kita. Untuk sel-sel yang biasanya dia mencerna dengan mekanisme pinositosis, ya. Sel-sel saraf biasanya dia mencerna juga terkadang dengan pinositosis, terkadang juga dengan endositosis, ya, yang diperantarai oleh reseptor. Intinya senyawa-senyawa yang ditelan dengan mekanisme endositosis tadi itu akan dicampur dengan enzim. Ini ditelan, ini kalau kita lihat di gambar di sini, ini senyawa yang akan ditarget, kemudian dia akan ditelan. Begitu dia ditelan, dia akan digabungkan dengan lisosom. Lisosom itu akan melepaskan enzim-enzim yang menghidrolisis, ya, dia akan melepaskan enzim-enzim yang menghidrolisis. Akibatnya senyawa-senyawa yang ditelan itu akan menjadi hancur. Ya, senyawa yang ditelan itu ada 2 kemungkinan, akan dikeluarkan kembali atau dia akan digunakan oleh sel-sel itu sendiri. Ya, itu. Jadi lisosom itu adalah organ yang berperan sebagai pencernaan di dalam sel. Pencernaannya berguna untuk menghancurkan hasil yang dihancurkan itu mungkin digunakan oleh sel atau mungkin pula tidak digunakan oleh sel-sel itu sendiri. Organ yang berikutnya yang juga terdapat di dalam sel itu adalah peroksisom. Peroksisom itu hampir mirip dengan lisosom, yang berbeda itu pada jumlahnya, yang dia lebih sedikit dengan ukuran yang lebih kecil daripada lisosom, dan kandungannya juga yang berbeda dengan lisosom. Kalau lisosom dia mengandung enzim-enzim yang menghidrolisis, maka pada peroksisom dia mengandung enzim-enzim yang mengoksidasi. Enzimnya itu kebanyakan adalah Enzimnya itu adalah H2O2. Senyawa yang berada di dalam peroksisom itu adalah H2O2. H2O2 nama lainnya adalah peroksida. Maka organ tersebut dia disebut peroksisom dari kata peroksida karena kandungannya adalah peroksida, yaitu H2O2. H2O2 ini berperan untuk melakukan oksidasi. Jadi berbeda dengan hidrolisis yang menggunakan air sebagai alatnya, maka H2O2 menggunakan senyawa yang bersifat oksidatif, ya. Selain dia mengandung H2O2, maka sebagai sebagai katalisator atau sebagai detoksifikasi daripada H2O2, maka peroksikom juga mengandung enzim katalase. Ya, jadi selain dia mengandung H2O2, dia juga mengandung enzim katalase. Enzim katalase ini berperan untuk menguraikan H2O2. Jadi kalau H2O2 itu sudah salah atau dia bekerja tidak efektif atau jumlahnya yang banyak, maka
enzim katalase akan menguraikan H2O2 tadi sehingga dia tidak akan berbahaya untuk lisosom atau tidak berbahaya untuk uh, sel-sel secara umumnya, ya. Uh, Peroksisom itu sangat bervariasi pada setiap sel, ya, dan dia sangat berperan di dalam proses-proses oksidasi. Misalnya di hati, ya, pada sel-sel hati dia mengandung peroksisom. Jadi kalau seseorang yang meminum alkohol, ya, C2H5OH, ya, ini alkohol, maka alkohol ini akan dihilangkan, diuraikan di dalam tubuh kita, di dalam hati oleh enzim peroksisom. H2O2, alkohol ini akan dioksidasi oleh H2O2 menjadi CO2, ya, dan H2O. Makanya orang jadi dioksidasi menjadi air dan CO2. Itu produk akhir daripada alkohol tadi. Yang mengoksidasinya itu adalah peroksisom, ya. Oke, organel berikutnya itu adalah mitokondria. Ya, kalau di gambar ini mitokondria inilah yang ini mitokondria, ya. Jadi mitokondria itu adalah bagian dari dalam sel, bagian sel yang berperan untuk menghasilkan energi. Jadi hampir 90% energi yang digunakan oleh sel itu berasal dari energi yang dihasilkan oleh mitokondria. Mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ya, ini sumber energi yang paling banyak dihasilkan oleh mitokondria. Mitokondria itu sendiri dia berperan untuk menghasilkan energi, kemudian jumlah mitokondria untuk setiap sel itu bervariasi dari ratusan sampai dengan ribuan, bergantung pada jenis selnya, apakah selnya membutuhkan atau selnya itu membutuhkan banyak energi atau tidak. Semakin banyak sel itu membutuhkan energi, maka semakin banyak pula mitokondria yang ada di dalam sel tersebut. Secara umum, ya, ada dua sel dalam tubuh kita yang paling banyak menggunakan energi, yaitu yang sel otot, kemudian yang kedua adalah sel saraf. Otomatis pada dua sel ini mitokondria itu jumlahnya sampai dengan ribuan. Kenapa? Karena dua otot ini paling banyak menggunakan energi. Mitokondria itu mitokondria itu dia juga mengandung DNA. Jadi dia mengandung cetak biru sendiri untuk menghasilkan protein-protein yang berperan untuk menghasilkan energi tadi. Jadi ketika suatu uh, sel itu tiba-tiba membutuhkan energi yang banyak, maka mitokondria mampu menghasilkan protein-protein yang dikenal sebagai protein transporter elektron untuk berperan untuk menghasilkan energi yang lebih banyak pula. Jadi tidak perlu menunggu ribosom untuk menghasilkan. Dia punya DNA sendiri. Jadi ketika sel tubuh kita menginformasikan saya butuh banyak energi, maka mitokondria karena dia memiliki DNA, dia tidak perlu lagi lebih lama menunggu kiriman energi kiriman protein daripada ribosom. Dia tidak perlu. Dia langsung membuat proteinnya terutama protein transporter elektron untuk menghasilkan energi tadi. Protein-protein yang dihasilkan itu akan disimpan di dalam cairan yang berada di dalam krista. Cairan itu krista ini adalah ini yang lekukan-lekukan ini, ya. Sedangkan cairannya itu dikenal sebagai matriks, ya. Ada banyak sih sebenarnya uh, pembahasan tentang mitokondria karena kebanyakan penyakit-penyakit degeneratif, ya, penuaan, gangguan fungsi otot dan semacam itu terkait dengan gangguan daripada mitokondria, ya. Kemudian mitokondria juga itu banyak mengandung enzim-enzim yang berperan di dalam menghasilkan energi. Tadi ada ada koenzim A dan seterusnya, ya. Oke, tetapi pembahasan yang lebih lanjut itu nanti tentang pembentukan energi melalui siklus Krebs, glikolisis dan semacamnya itu akan dibahas di biokimia. Nanti ada pembahasan khususnya, ada mata kuliah khususnya itu adalah biokimia. Kita tidak akan membahasnya di sini karena waktunya akan menjadi lebih panjang. Oke, berikutnya adalah Fold, ya. Fold ini termasuk salah satu organel di dalam sel yang paling terakhir ditemukan, ya. Dia ditemukan sekitar awal-awal tahun 1990-an, ya. Jadi dia terakhir ditemukan. Fold ini jumlahnya cukup banyak di dalam sel, itu sampai dengan ribuan dalam sel dan ukurannya itu cukup besar, sampai 3 kali daripada ribosom. Jadi dia ukurannya cukup besar, ya. Kenapa Fold ini ditemukan terakhir? Karena Fold ini dia itu tidak
gampang terlihat oleh mikroskop elektron. Jadi kalau kita ingin mengamati sel itu kan kita menggunakan mikroskop elektron. Untuk organel-organel lainnya itu tanpa perlakuan khusus pun kita mampu melihat organel-organel sel tersebut. Kita gampang melihat uh, nukleus, nukleolus, mitokondria, aparatus Golgi, ya, retikulum endoplasma itu akan nampak gampang terlihat dengan mikroskop elektron. Khusus untuk fold, maka dia tidak bisa langsung dilihat dengan mikroskop elektron karena dia dinding protein kandungan yang ada pada fold ini dia memiliki kandungan yang cukup berbeda, sehingga untuk dapat melihat fold itu perlu dilakukan pewarnaan khusus pada sel tersebut untuk bisa melihat fold tadi. Fold kalau kita lihat bentuknya dengan mikroskop elektron ini sama dengan yang ada pada gambar ini bentuk fold. Kalau kita gambarkan secara sketsa maka bentuk fold seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat fold ini seperti bentuk daripada gasing, ya, yang berongga, ya. Oke, Volt ini dia memiliki peran yang belum terlalu jelas, tetapi diduga dia berperan sebagai transporter. Kenapa? Karena kalau dia mati, maka Volt ini bergerak dari dalam nukleus itu keluar nukleus. Pergerakannya itu nukleus dan sitoplasma. Dari dalam nukleus keluar sitoplasma. Dan begitu pula. Jadi gerakannya dia pulang balik seperti itu. Jadi diduga bahwa Fold ini bekerja untuk membawa protein yang dia bergerak dari nukleus, ya, ke sitoplasma. Jadi dia diduga dia berperan untuk membawa produk-produk yang dihasilkan di dalam nukleus itu keluar menuju ke luar nukleus, ya. Dan jadi produk yang dihasilkan di nukleus kan ada mRNA. Jadi DNA itu memproduksi mRNA, mRNA itu akan dibawa ke dalam ribosom, ya. Jadi diduga bahwa yang membawanya itu adalah Fold. Jadi Fold itu mengangkut mRNA, kemudian membawanya ke ribosom. Selain itu dia juga berperan mungkin dia mengangkut beberapa subunit ribosom ke ribosom bebas yang berada di dalam sitoplasma. Kematian tadi kita sudah bahaskan, ribosom itu ada dua, yang terikat di retikulum endoplasma kasar dan ada yang bebas di dalam sitoplasma. Jadi kalau dia bergerak menuju ke retikulum endoplasma, ada kemungkinan dia membawa mRNA. Kalau dia bergerak ke sitoplasma menuju ke ribosom di sitoplasma, ada kemungkinan dia membawa subunit ribosom untuk ribosom yang berada bebas di sitoplasma. Itu peranan daripada Fold, tetapi ini masih diperdebatkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Fold itu juga memberikan efek negatif pada pengobatan, ya. Jadi beberapa pasien pasien kanker yang diobati dengan kemoterapi itu menunjukkan gejala-gejala yang tidak mempan dengan kemoterapi ini, ya, tidak mempan dengan kemoterapi ini. Kemudian di dalam sel kanker tadi itu dikumpulkan, kemudian diambil foldnya, ternyata di dalam fold pada sel kanker tadi itu dia mengandung kemoterapi tadi. Jadi diduga bahwa kemoterapi itu yang sudah masuk ke inti sel dan akan membunuh sel kanker tadi itu dibawa kembali keluar dari inti sel oleh Fold tadi, menyebabkan kemoterapi obat anti kanker ini tidak berefek pada kankernya, ya, karena dibawa keluar kembali oleh Fold. Ini diduga karena ketika diambil sel kanker tadi kemudian dilihat kandungan pada Fold-nya, ternyata di dalam Fold itu terdapat banyak beberapa kemoterapi, obat-obat kemoterapi itu. Jadi diduga bahwa Fold itu malahan dia membawa keluar kemoterapi, menyebabkan terjadinya kekebalan kemoterapi pada sel kanker. Tetapi ini masih perlu penelitian yang lebih lanjut, ya. Intinya Fold itu bekerja sebagai truk yang mengangkut sarana transportasi yang mengangkut senyawa-senyawa yang berasal dari nukleus keluar nukleus, apakah ke dalam sitoplasma menuju ribosom bebas atau ke dalam retikulum endoplasma ke ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma. Organel yang berikutnya itu adalah sitosol. Tidak seperti organ-organ lainnya, sitosol itu adalah cairan yang terletak di antara satu organ dengan organ yang lainnya yang berada di dalam sel. Jadi satu organ dengan organ lainnya itu dia dihubungkan dengan cairan sitosol. Jadi organ-organ yang di dalam sel itu dia terendam
di dalam sitosol tadi. Sitosol itu campuran daripada air dan protein, ya, yang sehingga dia membentuk gel yang mengelilingi organel dan menempati sekitar 55% dari total volume sel. Jadi 45%-nya itu adalah organel, 55%-nya itu adalah cairan sitosol. Cairan sitosol itu berperan untuk sebagai medium tempat terjadinya metabolisme intermediat, sebagai medium tempat terjadinya sintesis protein, terutama untuk ribosom yang bebas, dan sebagai medium tempat penyimpanan nutrien dan badan-badan inklusi yang dibutuhkan oleh sel. Jadi ketika sel membutuhkan nutrisi maka diambil dari sitosol. Ketika sel menghasilkan protein maka protein tersebut juga disimpan di sitosol, terutama untuk protein-protein yang dibutuhkan intrasel. Kemudian di sitosol juga itu dia mengandung beberapa enzim, mengandung senyawa-senyawa tertentu tempat terjadinya metabolisme intermediat. Ya, itu adalah peranan daripada sitosol. Ya, di dalam sitosol selain dia mengandung cairan dan dia mengandung gel, maka cairan seperti gel, maka sitosol juga mengandung yang namanya sitoskeleton, ya. Sitoskeleton itu biasa dikenal sebagai tulang dan otot pada sel. Kenapa? Karena sitoskeleton inilah yang membentuk daripada sel dan berperan di dalam pergerakan sel tersebut. Ya, pergerakan sel, ingat, pergerakan sel ini maksudnya bukan selnya yang berpindah, tetapi sel yang bergerak, tetapi tidak berpindah dari tempatnya. Ya, seperti pada sel-sel uh, sel-sel fili daripada usus kita, ya, atau sel-sel yang berada pada lubang pernapasan kita yang mendorong kotoran keluar, ya, dan silia yang pada saluran pernapasan kita itu kan dia bergerak untuk mendorong kotoran keluar. Pergerakan ini itu berperanan daripada sitoskeleton, ya. Sitoskeleton dia mampu berperan karena sitoskeleton itu dia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrotubulus, ya, mikrotubulus, ya. Kemudian ada mikrofilamen, kemudian ada intermediate filamen. Mikrotubulus itu dia berperan untuk mempertahankan bentuk daripada sel dan berperan di dalam pergerakan sel yang kompleks, ya. Ya, itu yang terkait dengan mikrotubulus. Selain itu, dia sitoskeleton juga terdiri dari mikrofilamen, ya. Mikrofilamen pada sitoskeleton itu dia berperan pada kontraksi pada sel dan untuk pengerasan mekanis, ya. Salah satu bentuk daripada mikrofilamen itu adalah aktin pada sel-sel otot, yaitu berperan pada kontraksi pada sel otot. Kemudian bentuk sitoskeleton yang berikutnya itu adalah filamen intermediate. Ya, filamen intermediate ini penting bagi sel-sel yang mengalami stres mekanik. Stres mekanik itu dia tegang, ya, dia tegang. Itu yang berperan di situ adalah pada sel-sel otot dia berperan pada pergangan pada sel-sel otot sehingga dia mampu mengembalikan ke bentuk yang semula. Jadi sitoskeleton dia terdiri dari mikrotubulus, mikrofilamen dan filamen. Khusus untuk mikrofilamen nanti kita bahas pada sel-sel otot, ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang sel, komponen daripada sel. Selamat belajar, Bapak sampaikan, dan jangan lupa mengisi absen, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.